Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap dari kita membawa rasa yang seringkali tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa yang kadang hadir dalam hening, kadang bergetar di tengah doa, dan kadang menuntun kita untuk mencari sesuatu yang belum pernah kita temukan. Perjalanan ini bukan sekadar tentang pengetahuan, tetapi tentang mengenali getaran ilahi yang sejak awal telah bersemayam di hati kita. Mari kita jelajahi bersama, perlahan namun pasti, jalan menuju kesadaran itu. Sebuah perjalanan yang mungkin akan membuka pintu yang selama ini tertutup dan menuntun hati kita menyatu dengan sumber segala rasa. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, rasa apa yang paling sering Anda rasakan ketika berdiam diri mengingatnya? Karena setiap rasa memiliki cerita, dan setiap cerita adalah jalan pulang. Bab 1. Saat rasa pertama kali ditiupkan. Sebelum ada langit yang membentang, sebelum bumi diletakkan di atas fondasinya, sebelum waktu menandai detik pertamanya, ada sebuah ruang yang tidak terikat oleh batas apapun. Dalam keheningan tanpa suara itu, kehendak Tuhan bergetar untuk pertama kalinya, memunculkan cahaya yang tidak bisa disamakan dengan cahaya matahari atau bulan. Cahaya itu tidak menyilaukan mata, tetapi menerangi inti keberadaan. Di sanalah, dalam momen yang tak dapat diukur oleh masa, rasa pertama kali ditiupkan. Ia tidak datang melalui wujud atau warna, tetapi melalui gelombang halus yang menembus ke inti segala sesuatu. Sejak itu, rasa menjadi bahasa rahasia antara pencipta dan makhluknya. Rasa ini bukan rasa yang dikenal oleh lidah manusia. Ia bukan manis, bukan pahit, bukan asin, dan bukan pula getir. Ia adalah pengetahuan murni tanpa huruf, pemahaman yang tak memerlukan kalimat. Ia adalah kesadaran yang menembus ruang logika, membuat hati yang menerimanya seketika mengenali kebenaran, tanpa perlu berpikir atau menganalisis. Bahkan para malaikat yang diciptakan dari cahaya hanya mampu tunduk ketika rasa ini memancar, sebab kedalamannya terlalu luas untuk mereka jelajahi sepenuhnya. Manusia pertama kali merasakannya di alam arwah, ketika seluruh jiwa dipanggil ke hadapannya. Suara yang tidak berbunyi itu menanyakan, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan seluruh ruh menjawab, bukan dengan lidah, tetapi dengan rasa yang menyala dari kedalaman diri. "Benar, Engkaulah Tuhanku." Momen itu bukan sekadar kesepakatan, tetapi peneguhan janji yang diukir di inti jiwa. Sejak saat itu, rasa menjadi kompas rahasia yang akan selalu menuntun perjalanan manusia, bahkan ketika ia terlahir di dunia yang penuh kebisingan. Namun ketika ruh memasuki tubuh dan mata mulai melihat dunia, telinga mendengar suara, serta pikiran dibanjiri pengetahuan luar, rasa itu perlahan terkubur di bawah lapisan-lapisan lupa. Ia tetap ada, tetapi tidak lagi terdengar. Ia tetap menyala, tetapi cahayanya tertutup debu hasrat, amarah, dan kebanggaan diri. Hanya sesekali ia muncul, seperti kilatan petir di langit malam, mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam daripada apa yang terlihat. Inilah mengapa perjalanan menuju ilmu rasa ilahi bukanlah perjalanan mencari sesuatu yang baru, melainkan perjalanan kembali pada rasa yang telah ada sejak awal keberadaan kita. Ia bukan pelajaran yang bisa dipelajari dari buku atau didapatkan melalui debat panjang. Ia hanya bisa dibangkitkan melalui kesadaran yang tenang, hati yang bersih, dan kesediaan untuk mendengar kembali bisikan yang telah kita dengar sejak sebelum dunia ini ada. Dan ketika rasa itu kembali hidup, segalanya akan berubah, cara memandang dunia, cara merasakan waktu, dan bahkan cara mencintai Tuhan. Bab 2. Rahasia yang dijaga para wali. Sejak zaman para nabi hingga para wali yang namanya tak tercatat dalam sejarah, ilmu rasa ilahi selalu dijaga seperti mutiara yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Ia bukan pengetahuan yang diumumkan di pasar, bukan pula rahasia yang dibagikan kepada mereka yang hanya ingin tahu tanpa kesiapan hati. Para wali mengajarkannya melalui tatapan yang menembus jiwa, melalui diam yang syarat makna, atau melalui pertemuan singkat yang meninggalkan bekas seumur hidup. Kadang satu kalimat mereka cukup untuk menggetarkan hati murid hingga bertahun-tahun.
Bukan karena kata-kata itu indah, tetapi karena rasa yang dibawa di dalamnya. Para wali memahami bahwa rasa ini hanya akan tumbuh pada tanah hati yang telah dibersihkan dari kesombongan, iri, dan cinta dunia yang berlebihan. Bila hati masih dipenuhi kabut kepentingan pribadi, rasa itu akan terhalang seperti cahaya matahari di balik awan tebal. Itulah sebabnya, sebelum mengajarkan rahasia rasa, para wali lebih dulu menuntun murid untuk membersihkan diri melalui kesabaran, kerendahan hati, dan keheningan. Mereka tahu, tanpa fondasi itu, rasa akan berubah menjadi ilusi yang menyesatkan. Seorang murid yang berhasil menerima ilmu rasa ilahi akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya melihat warna, tetapi menangkap makna di balik warna itu. Ia tidak lagi hanya mendengar bunyi, tetapi merasakan energi yang menyertainya. Bahkan dalam diam, ia bisa merasakan percakapan yang tak terdengar oleh telinga biasa. Semua ini bukan karena ia memiliki kekuatan gaib, tetapi karena rasa di dalam dirinya telah dibangkitkan kembali, seperti mata air yang mengalir setelah lama tertutup batu. Para wali jarang menguji muridnya dengan kata-kata. Mereka lebih sering menempatkan murid pada keadaan yang akan membongkar tabir hatinya. Bagaimana ia bersikap ketika dipuji, bagaimana ia bereaksi saat dihina, bagaimana ia bertindak ketika kehilangan sesuatu yang dicintainya. Dalam momen-momen itu akan terlihat apakah rasa sudah bersemi atau justru layu. Sebab rasa yang sejati akan menuntun seseorang tetap tenang, bahkan ketika dunia di sekitarnya runtuh. Rahasia ini terus dijaga bukan karena ingin memonopoli pengetahuan, melainkan untuk melindunginya dari kerusakan. Sebab jika ilmu rasa ilahi jatuh ke hati yang belum siap, ia akan menjadi api yang membakar, bukan cahaya yang menerangi. Para wali tahu, rasa yang belum matang akan melahirkan kesombongan rohani. Sebuah kesombongan yang jauh lebih berbahaya daripada kesombongan harta atau pangkat. Maka mereka menunggu, sabar, hingga tiba saatnya ketika seorang murid benar-benar siap menerima rasa itu dengan rendah hati dan penuh syukur. Bab 3. Perjalanan kembali ke pusat jiwa. Ada satu kebenaran yang sering terabaikan. Setiap manusia, tanpa kecuali, pernah merasakan ilmu rasa ilahi. Kita semua membawanya sejak ruh pertama kali dihembuskan ke dalam diri. Namun kehidupan di dunia dengan segala hiruk-pikuknya perlahan mengaburkannya. Ambisi, kesibukan, dan godaan yang terus mengelilingi membuat kita semakin menjauh dari pusat jiwa, tempat rasa itu berdiam. Dan perjalanan kembali ke sana bukanlah perkara jarak, melainkan keberanian untuk menembus lapisan-lapisan diri yang kita bangun sendiri. Lapisan pertama yang harus kita lewati adalah kebisingan pikiran. Pikiran yang terus memproduksi kekhawatiran, penilaian, dan rencana tanpa henti membuat hati tak pernah diam. Rasa hanya bisa berbicara dalam diam, sehingga selama pikiran terus berisik, kita tidak akan mendengarnya. Para guru ruhani mengajarkan cara memelihara keheningan batin. Bukan dengan melarikan diri dari dunia, tetapi dengan menempatkan hati di ruang sunyi di tengah keramaian. Disitulah, perlahan, bisikan rasa mulai terdengar kembali. Lapisan berikutnya adalah keterikatan pada identitas. Kita terlalu sering melekat pada siapa kita di mata orang lain. Nama, status, peran, atau bahkan penampilan. Padahal rasa tidak mengenal semua itu. Ia hanya mengenal inti diri yang suci, yang sama sekali tidak terikat oleh label. Ketika kita mulai melepaskan semua nama dan gelar, walau hanya di dalam hati, kita memberi ruang bagi rasa untuk bernapas lagi. Inilah sebabnya banyak para sufi menempuh jalan fana, menghilangkan ego agar rasa bisa kembali memimpin. Perjalanan ini juga menuntut keberanian menghadapi luka batin. Banyak dari kita menyimpan luka yang tidak pernah disembuhkan, dan luka itu menjadi penghalang bagi rasa. Luka yang tidak diobati akan mengeras menjadi dinding yang mengurung cahaya di dalam diri. Hanya dengan menghadapinya, mengakui, memaafkan dan melepaskan, dinding itu bisa runtuh. Dan ketika ia runtuh, rasa akan mengalir bebas, membasuh seluruh bagian diri yang haus akan ketenangan. Saat kita berhasil melewati lapisan-lapisan itu, kita akan sampai pada ruang terdalam, pusat jiwa, tempat rasa murni bersemayam.
Tidak ada suara di sana, tidak ada cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi ada kehadiran yang begitu nyata, sehingga seluruh diri kita akan bergetar. Itulah saat kita kembali kepada janji yang pernah kita ucapkan di alam arwah. Itulah momen ketika ilmu rasa ilahi bukan lagi sebuah konsep, tetapi pengalaman langsung yang mengubah segalanya. Dan sekali kita merasakannya, kita akan tahu bahwa seluruh perjalanan hidup hanyalah jalan pulang. Bab 4. Bisikan yang tak pernah hilang. Meskipun lapisan-lapisan lupa telah menutupinya, ilmu rasa ilahi tidak pernah benar-benar hilang. Ia seperti bara kecil di tengah abu, tampak padam, tetapi sesungguhnya masih menyimpan panas yang sanggup menyalakan api besar. Bara itu sering menyala kembali di saat-saat yang tak terduga. Ketika kita memandang langit malam yang sunyi, ketika mendengar lantunan ayat suci, atau bahkan ketika menghadapi kehilangan yang membuat kita tak berdaya. Dalam momen-momen seperti itu, bisikan rasa muncul sekejap, seolah mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dunia yang kita genggam. Bisikan itu tidak berbentuk kata-kata. Ia hadir sebagai getaran halus di dada, sebagai perasaan hangat yang mengalir tanpa alasan jelas, atau sebagai kedamaian yang tiba-tiba menyelimuti di tengah kekacauan. Banyak orang mengabaikannya karena sibuk mencari penjelasan logis, padahal rasa ini tidak tunduk pada logika. Ia adalah bahasa jiwa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang mau mendengar. Jika kita menundukkan kesibukan pikiran dan memberi ruang bagi keheningan, bisikan itu akan terdengar semakin jelas. Namun, tidak semua orang berani merespons panggilan itu. Ada yang takut karena tidak mengerti dari mana ia datang. Ada yang menolaknya karena khawatir dianggap aneh oleh orang lain. Ada pula yang mengira itu hanyalah permainan perasaan. Padahal setiap kali kita mengabaikannya, kita menunda pertemuan dengan diri sejati kita sendiri. Dan semakin sering kita menundanya, semakin tebal lapisan yang memisahkan kita dari sumber rasa tersebut. Para pencari kebenaran tahu bahwa bisikan ini adalah pintu. Mereka tidak tergesa-gesa memasukinya, tetapi juga tidak membiarkannya tertutup. Mereka duduk dalam diam, membiarkan bisikan itu memandu langkah demi langkah. Tidak semua yang dibisikkan mudah diterima. Kadang ia mengajak kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai, atau menghadapi kebenaran yang selama ini kita hindari. Tetapi setiap langkah yang diambil menuju bisikan itu, membawa kita lebih dekat kepada cahaya yang menjadi sumber segala rasa. Pada akhirnya kita akan sadar bahwa bisikan ini adalah bentuk kasih sayang ilahi yang tidak pernah berhenti memanggil. Ia seperti cahaya rumah yang selalu menyala, menunggu anaknya pulang meski sudah lama pergi. Tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, bisikan itu akan tetap ada, sabar menunggu, hingga suatu hari kita cukup berani untuk mengikutinya. Dan ketika hari itu tiba, kita akan mengerti bahwa ia bukan sekadar panggilan, melainkan undangan untuk kembali kepadanya, kepada tempat di mana rasa sejati berdiam tanpa pernah pudar. Bab 5. Cahaya yang menghidupkan rasa. Dalam perjalanan mencari ilmu rasa ilahi, akan tiba satu momen di mana kita merasakan cahaya yang berbeda dari cahaya apapun yang pernah kita kenal. Ia tidak menyilaukan mata, tetapi menembus ke dalam hati dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan. Cahaya ini bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri, dari pusat jiwa yang selama ini kita abaikan. Ketika cahaya itu muncul, seluruh diri terasa hangat, tenang, dan penuh keyakinan, seakan semua keraguan yang selama ini menghantui tiba-tiba lenyap tanpa sisa. Cahaya ini memiliki sifat yang unik. Semakin kita mendekat kepadanya dengan kerendahan hati, semakin terang ia memancar. Namun jika kita mendekatinya dengan kesombongan atau rasa memiliki, cahayanya akan meredup. Ia bukanlah milik pribadi, tetapi anugerah yang hanya bisa diterima dengan sikap pasrah. Inilah sebabnya para guru ruhani selalu mengingatkan bahwa perjalanan rasa adalah perjalanan hati yang tunduk, bukan pikiran yang ingin menguasai. Ketika cahaya ini benar-benar hidup dalam diri, pandangan kita terhadap dunia berubah total. Kita mulai melihat kebaikan di tempat yang dulu kita anggap gelap. Kita menemukan pelajaran bahkan dalam peristiwa yang menyakitkan. Dan yang paling mengejutkan,
kita mulai merasakan kehadiran Tuhan di setiap detik kehidupan, bukan hanya saat beribadah, tetapi juga saat bekerja, makan, bahkan saat diam sendirian. Dunia tidak lagi terasa terpisah darinya, melainkan menjadi cermin yang memantulkan keindahannya. Namun menjaga cahaya ini bukan perkara mudah. Dunia akan selalu mencoba memadamkannya dengan kesibukan, godaan, dan ujian. Ada hari-hari di mana cahaya itu terasa redup, seakan menghilang. Di saat seperti itu, kita harus kembali ke sumbernya, mengingat janji awal kita kepadanya, merendahkan hati, dan memelihara keheningan batin. Cahaya ini tidak pernah benar-benar padam, ia hanya tertutup oleh debu yang perlu kita bersihkan dengan sabar dan ikhlas. Pada akhirnya, kita akan mengerti bahwa cahaya ini adalah napas dari ilmu rasa ilahi itu sendiri. Ia adalah tanda bahwa rasa telah terbangun dan bahwa hati kita mulai kembali pulang. Selama kita menjaganya dengan tulus, cahaya ini akan terus memandu langkah, menuntun kita melewati gelapnya ujian hidup, hingga suatu saat nanti kita benar-benar tiba di hadapannya, dalam keadaan hati yang bersinar seperti pertama kali rasa itu ditiupkan ke dalam diri kita. Bab 6. Ujian yang memurnikan hati. Setiap perjalanan menuju ilmu rasa ilahi tidak pernah lepas dari ujian. Ujian itu tidak selalu berupa penderitaan besar atau cobaan yang mencolok. Seringkali ia datang dalam bentuk sederhana yang menguji kejujuran, kesabaran, dan ketulusan hati. Ada saat-saat di mana kita merasa kehilangan arah, meski sebenarnya rasa masih ada di dalam. Ada pula waktu di mana kita merasa ditinggalkan, padahal sesungguhnya itu adalah cara Tuhan membersihkan hati dari segala ketergantungan selain kepadanya. Ujian ini ibarat proses memurnikan emas. Emas yang murni tidak lahir begitu saja. Ia harus melewati api yang membakar semua kotoran di dalamnya. Demikian pula hati manusia, ia perlu dibersihkan dari rasa sombong, iri, dengki, dan cinta dunia yang berlebihan. Api ujian kadang membuat kita menangis, kadang membuat kita ingin menyerah. Namun jika kita bertahan dan tetap menjaga cahaya rasa di dalam dada, ujian itu akan meninggalkan kita dalam keadaan lebih jernih, lebih lembut, dan lebih siap menerima rahasia ilahi. Banyak yang keliru mengira bahwa ujian adalah tanda Tuhan menjauh. Padahal ujian justru sering menjadi undangan untuk mendekat lebih dalam. Ia memaksa kita untuk menoleh kembali pada sumber kekuatan sejati. Ketika semua pegangan dunia terlepas, kita akan menyadari bahwa hanya Dia yang tidak pernah pergi. Dalam kesadaran itu, rasa akan tumbuh semakin kuat karena ia tak lagi bergantung pada keadaan luar, melainkan bersandar penuh pada kehadiran yang tak terlihat. Para wali mengajarkan bahwa cara terbaik menghadapi ujian adalah dengan menerima, bukan melawan. Menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan membuka hati untuk melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Dalam penerimaan yang tulus, hati menjadi lapang dan rasa dapat mengalir tanpa terhalang oleh kemarahan atau kekecewaan. Inilah tahap di mana ilmu rasa ilahi mulai menampakkan keindahannya yang sejati, keindahan yang justru muncul di tengah kesulitan. Ketika ujian selesai, kita akan melihat diri sendiri berbeda dari sebelumnya. Ada ketenangan yang lebih dalam, ada kebijaksanaan yang lebih tajam, dan ada cinta yang lebih murni kepada Tuhan. Kita akan mengerti bahwa setiap air mata yang pernah jatuh adalah air yang menyirami benih rasa di dalam hati, membuatnya tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan rindang. Dan dari pohon itulah cahaya rasa akan terus memancar, menjadi penuntun dalam sisa perjalanan kita menujunya. Bab 7. Guru yang membuka pintu rasa. Dalam perjalanan menuju ilmu rasa ilahi, akan ada satu sosok yang kehadirannya terasa seperti jawaban dari doa-doa panjang. Ia mungkin datang tanpa tanda, kadang dalam wujud yang sederhana, namun tatapannya menembus jauh ke dalam jiwa. Guru sejati tidak selalu mengajarkan dengan kata-kata panjang. Terkadang satu kalimat darinya cukup untuk membangunkan kesadaran yang telah lama tertidur. Dan seringkali, bahkan dalam diamnya, ia memberi pelajaran yang jauh lebih dalam daripada ribuan buku. Guru rohani bukan sekadar pemberi ilmu. Ia adalah pembuka pintu yang selama ini tertutup rapat di dalam hati muridnya. Ia tidak memaksakan pemahaman, tetapi menuntun dengan kesabaran hingga murid menemukan rasa itu sendiri. Sebab rasa yang ditemukan sendiri
akan mengakar lebih dalam daripada rasa yang hanya diucapkan oleh orang lain. Guru sejati tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan memberi dorongan, dan kapan membiarkan murid berjalan sendirian untuk menguji langkahnya. Pertemuan dengan guru sejati seringkali terasa seperti pertemuan yang telah ditakdirkan sejak awal. Ada ikatan batin yang sulit dijelaskan, seakan roh murid telah mengenal guru itu jauh sebelum pertemuan di dunia. Dan ketika sang guru menatap, seolah seluruh lapisan topeng yang selama ini kita kenakan runtuh seketika, memperlihatkan siapa diri kita yang sebenarnya. Momen itu mungkin membuat kita menangis, bukan karena sedih, tetapi karena lega akhirnya ditemukan oleh seseorang yang memahami inti diri kita. Namun, menjadi murid bukanlah perkara mudah. Ia harus siap untuk dibentuk, diuji, bahkan mungkin dipatahkan, demi mengikis ego yang selama ini menutupi rasa. Guru sejati tidak memanjakan muridnya. Ia justru memberi tantangan yang memaksa murid untuk melampaui batas dirinya. Ada kalanya murid merasa tidak sanggup, tetapi setiap kali ia bertahan, rasa di dalamnya semakin tajam, semakin halus, dan semakin mampu menangkap bisikan ilahi. Dan pada akhirnya, guru sejati tidak ingin murid bergantung padanya selamanya. Ia ingin murid berdiri sendiri, teguh dengan rasa yang telah tumbuh di dalamnya. Sebab tujuan seorang guru bukanlah menciptakan pengikut, melainkan melahirkan hati-hati yang mampu mendengar langsung suara Tuhannya. Ketika murid sudah sampai pada tahap itu, sang guru akan tersenyum, karena ia tahu pintu rasa telah terbuka dan perjalanan sejati murid itu baru saja dimulai. Bab 8. Saat rasa menjadi jalan hidup. Ketika ilmu rasa ilahi telah berakar kuat di dalam hati, ia tidak lagi sekadar menjadi momen-momen spiritual yang datang sesekali, melainkan berubah menjadi cara kita memandang dan menjalani seluruh kehidupan. Rasa menjadi seperti nafas, mengalir tanpa henti, menyertai setiap langkah, dan memberi warna pada setiap keputusan. Tidak ada lagi pemisahan antara waktu beribadah dan waktu bekerja, antara momen suci dan momen sehari-hari, karena segalanya kini dilihat sebagai bagian dari satu tarikan nafas yang sama, nafas dari Tuhan itu sendiri. Di tahap ini, hati menjadi sangat peka terhadap kehadirannya. Bahkan dalam percakapan biasa, kita bisa merasakan sentuhan halus yang mengingatkan pada kasih sayang ilahi. Bahkan dalam pekerjaan yang tampak sederhana, kita menemukan keindahan yang menggetarkan hati. Dunia yang dulu terlihat biasa, kini memancarkan makna yang dalam di setiap sudutnya. Inilah saat di mana hidup tidak lagi terasa hampa, karena setiap detik menjadi kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengannya, meski tanpa suara. Namun menjalani hidup dengan rasa bukan berarti bebas dari ujian. Justru rasa yang semakin tajam membuat kita lebih sadar akan hal-hal yang dulu kita abaikan. Kita akan lebih cepat merasakan kotoran hati, lebih sensitif terhadap ketidakjujuran, dan lebih mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Sensitivitas ini adalah anugerah sekaligus amanah, karena ia mengajak kita untuk selalu menjaga kebersihan hati dan menggunakan rasa itu untuk membawa manfaat, bukan sekadar untuk diri sendiri. Menjadikan rasa sebagai jalan hidup berarti menempatkan Tuhan di pusat segala hal. Setiap rencana dimulai dengan mengingatnya, setiap langkah dijaga dengan kesadaran akan pengawasannya, dan setiap keberhasilan disandarkan kembali kepadanya. Jalan ini memang tidak selalu mudah, karena dunia sering mengajak kita untuk kembali pada kebisingan. Tapi ketika hati sudah merasakan manisnya kedekatan ini, kita tidak lagi rela kehilangan rasanya, meski hanya sekejap. Pada akhirnya hidup dengan rasa membuat kita mengerti bahwa tujuan kita bukanlah sekadar sampai pada akhir perjalanan, tetapi menjadikan setiap langkah sebagai ibadah. Kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari merasakan lebih dalam. Dan semakin kita berjalan di jalan ini, semakin jelas bahwa kita tidak pernah sendiri. Karena rasa adalah tanda bahwa Dia selalu ada, mengiringi kita sejak awal, dan akan terus bersama hingga kita kembali kepadanya. Bab 9. Rasa yang membimbing di tengah gelap. Dalam perjalanan hidup, selalu ada masa di mana kita harus berjalan di tengah gelap. Tidak semua jalan diterangi cahaya matahari. Ada lorong-lorong sempit di mana rasa takut, ragu,
dan sepi berkumpul menjadi satu. Namun disitulah ilmu rasa ilahi menunjukkan kekuatannya yang sejati. Di tengah kegelapan itu, rasa menjadi pelita yang tidak terlihat oleh mata, tetapi mampu menerangi langkah kita. Kita belajar bahwa cahaya yang paling murni bukan datang dari luar, tetapi dari dalam hati yang telah disentuh olehnya. Gelapnya ujian seringkali membuat kita ingin menyerah, tetapi rasa mengajarkan bahwa setiap kesulitan memiliki bisikan rahasia, sebuah pesan dari Tuhan yang tidak akan kita pahami jika hanya mengandalkan pikiran. Rasa mengajak kita diam, mendengarkan, dan merasakan makna yang tersembunyi di balik peristiwa. Kadang kita tidak menemukan jawaban yang jelas, tetapi justru menemukan ketenangan untuk terus melangkah, karena hati tahu bahwa semua ini bagian dari rencana yang lebih besar. Di tengah badai kehidupan, rasa menjadi kompas yang menunjukkan arah pulang. Ketika dunia menawarkan ribuan jalan pintas, rasa mengingatkan mana yang benar dan mana yang hanya ilusi. Ia mengajarkan kesabaran ketika kita ingin terburu-buru dan mengajarkan keberanian ketika kita terlalu takut untuk melangkah. Dengan rasa kita tidak lagi berjalan sendirian, karena di setiap langkah kita merasakan genggaman yang tak kasat mata, membawa kita semakin dekat kepadanya. Tidak jarang, gelap yang kita alami justru menjadi guru terbaik. Ia memaksa kita untuk berhenti bergantung pada cahaya luar dan mulai mencari cahaya di dalam. Inilah saat di mana rasa tumbuh paling kuat, bukan saat kita berada di puncak kebahagiaan, tetapi saat kita terjebak di dasar kesedihan. Dari sanalah kita mulai memahami bahwa Tuhan tidak hanya ada di tempat yang indah, tetapi juga di tengah luka, tangisan, dan keheningan yang menyesakkan dada. Ketika akhirnya kita keluar dari kegelapan itu, kita menyadari sesuatu yang berharga, bahwa rasa telah membawa kita pada kedewasaan rohani yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan apapun. Kita menjadi lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih peka pada setiap tanda yang dikirimkannya. Gelap yang dulu kita takuti ternyata hanyalah pintu menuju cahaya yang lebih terang. Dan rasa yang kita pelihara selama itu menjadi bekal yang akan terus memandu, bahkan jika suatu hari gelap itu datang kembali. Bab 10, saat rasa menyatu dengan sumbernya. Perjalanan panjang ini, dari langkah pertama yang ragu hingga langkah terakhir yang penuh keyakinan, membawa kita pada satu kesadaran, bahwa ilmu rasa ilahi bukanlah tujuan di luar diri, melainkan jembatan menuju zat yang telah lama bersemayam di dalam. Semua pencarian, doa, air mata, dan kesunyian hanyalah cara untuk mengupas lapisan demi lapisan yang menutupi cahaya itu. Dan ketika lapisan itu hilang, kita tidak lagi mencari karena kita telah menemukan. Di titik ini, rasa bukan lagi sekadar petunjuk, melainkan pintu yang terbuka lebar menuju pengalaman langsung akan kehadirannya. Tidak ada jarak, tidak ada pemisah, hanya kesatuan yang begitu lembut, namun begitu kuat hingga semua rasa takut, ragu, dan sedih luruh begitu saja. Kita menyadari bahwa selama ini, yang kita cari bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang sudah ada, yang hanya perlu kita sadari keberadaannya. Penyatuan rasa dengan sumbernya menghadirkan kedamaian yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Ia seperti lautan luas yang permukaannya tenang, namun di kedalamannya menyimpan kekuatan tak terhingga. Kita menjadi bagian dari arus besar itu, mengalir mengikuti kehendaknya tanpa perlawanan. Dan dalam arus itu, kita menemukan kebebasan yang sejati. Bebas dari rasa terpisah, bebas dari haus akan pengakuan, bebas dari cemas yang lahir dari dunia yang fana. Disinilah kita mengerti mengapa semua guru sejati mengajarkan keheningan, mengapa para wali memilih berjalan dalam kesunyian. Sebab di titik penyatuan ini, kata-kata menjadi tak lagi memadai, dan rasa menjadi bahasa satu-satunya yang mampu memahami zat. Segala perbedaan lenyap, segala kebencian mencair, dan hanya cinta yang tersisa, cinta yang tidak meminta, tidak menuntut, tetapi hanya memberi, sebagaimana Tuhan memberi tanpa batas. Maka perjalanan ini bukanlah akhir, tetapi awal dari hidup yang benar-benar baru. Sebab setelah rasa menyatu dengan sumbernya, setiap langkah menjadi ibadah, setiap napas menjadi zikir, dan setiap detik menjadi kesempatan untuk memantulkan cahayanya ke dunia.
Inilah warisan terbesar dari ilmu rasa ilahi. Kesadaran bahwa kita dan Dia tidak pernah terpisah. Dan ketika kita mengerti itu, kita tidak lagi berjalan mencari Tuhan, melainkan berjalan bersama Tuhan. Sahabat, perjalanan kita hari ini hanyalah sekuil dari samudera luas yang menunggu untuk dijelajahi. Rasa ilahi itu tidak pernah pergi, ia hanya menunggu untuk disadari. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa sejenak merenung, menyelami apa yang hati Anda bisikkan saat mendengar kisah ini. Insya Allah, di pertemuan berikutnya kita akan membuka lembaran baru yang mungkin akan membawa Anda lebih dekat lagi pada Sang Pemilik Rasa. Sampai saat itu tiba, jagalah hening, jagalah zikir, dan biarkan cahayanya menetap di relung jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.